Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan membahas mengenai latihan soal dari mata kuliah penelitian operasional 2 mengenai antrian. Oke, di sini saya Silvana Mandawardani dengan NIM D 600210135. Saya Nurhapsari Kurniawati dengan NIM D 600210136. Saya Tuti Sama Kita Jati D 600210137. Oke, sebelum memasuki dari pembahasan soal yang sudah diberikan, di sini saya akan membahas mengenai apa saja yang dibahas pada soal tersebut. Nah, di sini kita perlu mengetahui mengenai distribusi Poisson. Nah, distribusi Poisson itu sendiri merupakan suatu percobaan yang menghasilkan nilai numerik pada suatu variabel X. Jumlah keluaran yang terjadi selama suatu selang waktu yang diketahui atau di dalam suatu daerah atau ruang yang ditentukan disebut sebagai percobaan Poisson. Sehingga sebuah percobaan Poisson dapat memunculkan pengamatan untuk mengubah acak X. Nah, adapun ciri-ciri distribusi Poisson yaitu pertama, hasil percobaan pada satu selang waktu dan tempat tidak tergantung dari hasil percobaan di selang waktu dan tempat yang lain yang terpisah. Kedua, peluang terjadinya suatu percobaan sebanding dengan panjang selang waktu dan luas tempat percobaan terjadi. Hal ini berlaku hanya untuk selang waktu yang singkat dan luas daerah yang sempit. Yang ketiga, itu ada peluang lebih dari satu hasil percobaan akan terjadi pada satu selang waktu yang singkat dan luasan tempat yang sama diabaikan. Distribusi Poisson menggambarkan probabilitas pada peristiwa acak atau random yang akan terjadi pada jeda interval, waktu, atau ruang dengan kondisi probabilitas sangat kecil. Meskipun jumlah percobaan yang dilakukan besar, tetapi hasilnya tidak berarti. Berikut ini merupakan materi tentang antrian. Antrian ialah suatu garis tunggu dari pelanggan yang memerlukan layanan dari satu atau lebih pelayan atau fasilitas layanan. Selanjutnya, antrian tidak perlu hadir secara fisik di depan struktur fisik fasilitas pelayanan. Anggota antrian dapat tersebar di beberapa tempat sambil menunggu pelayan datang di tempat mereka masing-masing. Antrian timbul disebabkan karena kebutuhan akan layanan melebihi kemampuan atau kapasitas pelayanan atau fasilitas layanan, sehingga pengguna fasilitas yang tiba tidak bisa segera mendapat layanan disebabkan kesibukan layanan. Tambahan fasilitas layanan dapat diberikan untuk mengurangi antrian atau untuk mencegah timbulnya antrian. Akan tetapi, biaya karena memberikan pelayanan tambahan akan menimbulkan pengurangan keuntungan. Tujuan dari antrian yaitu untuk merancang fasilitas pelayanan untuk mengatasi permintaan pelayanan yang berfluktuasi secara random dan menjaga keseimbangan antara biaya atau waktu nganggur pelayanan dan biaya atau waktu yang diperlukan selama antri. Elemen sistem antrian merupakan komponen yang merupakan bagian atau anggota dari sistem antrian, yaitu yang pertama yaitu pelanggan. Pelanggan adalah orang atau barang yang menunggu untuk dilayani. Kedua yaitu pelayan. Pelayan adalah orang atau sesuatu yang memberikan pelayanan. Yang ketiga yaitu antrian. Antrian merupakan kumpulan pelanggan yang menunggu untuk dilayani. Materi berikutnya yaitu ada 4 model struktur antrian dasar yang umum terjadi dalam seluruh sistem antrian. Yang pertama ada single channel atau single phase.
Single channel berarti hanya ada satu jalur yang memasuki sistem pelayanan atau ada satu fasilitas pelayanan. Single phase berarti hanya ada satu pelayanan. Yang kedua ada single channel atau multi phase. Istilah multi phase menunjukkan ada dua atau lebih pelayanan yang dilaksanakan secara berurutan dalam fase-fase. Sebagai contoh, pencucian mobil. Yang ketiga ada multi-channel atau single phase. Sistem multi-channel single phase terjadi kapan saja di mana ada dua atau lebih fasilitas pelayanan dialiri oleh antrian tunggal. Sebagai contoh, model ini adalah antrian pada teller sebuah bank. Yang terakhir ada multi-channel multi-phase. Sistem multi-channel multi-phase ini mempunyai beberapa fasilitas pelayanan pada setiap tahapnya, sehingga lebih dari satu individu dapat dilayani pada suatu waktu. Sebagai contoh, registrasi para mahasiswa sebagai contoh registrasi para mahasiswa di universitas. Pelayanan kepada pasien di rumah sakit mulai dari pendaftaran, diagnosa, penyembuhan sampai pembayaran. Oke, di sini lanjut saja memasuki dari soal pembahasan yang akan dibahas dari kami. Jadi di sini sudah tertera bentuk dari soalnya ya. Terus kemudian di sini untuk melengkapi dari yang di sini nanti ada X, Y, Z itu menggunakan NIM 135. Kemudian untuk penjelasan lebih lanjutnya akan saya jelaskan melalui Microsoft Excel. Di sini sudah tertera ya bentuk soal yang akan dibahas pada kali ini. Nah, di sini saya akan membacakan dari soal tersebut. Pada suatu fasilitas kotak tool multi clerk, permintaan adanya pergantian tool terjadi menurut distribusi Poisson dengan rata-rata 17 ditambah X, permintaan pergantian per jam. Setiap clerk dapat menangani rata-rata 10 permintaan pergantian tool per jam. Biaya mempekerjakan clerk yang baru di dalam fasilitas tersebut adalah 12 ditambah Y per jam. Biaya hilangnya produksi per mesin yang menunggu kurang lebih sebesar 50 ditambah Z per jam. Tentukan jumlah clerk yang optimum untuk fasilitas tersebut. Nah, jadi pada soal di sini dibutuhkannya angka untuk mengisi X, Y, Z yang dimana pada X, Y, Z tersebut diisikan dengan NIM yang sudah saya bilang tadi yaitu 135 yang dimana X sebesar 5, Y 3, Z 1 yang nantinya angka ini akan dimasukkan ke dalam soal yang sudah disediakan di sini. Lanjut saja, berdasarkan soal yang udah saya bacakan tadi, diketahui rata-rata permintaan M1 dibagi M1 dengan nilai 22 per jam. Nah, nilai 22 per jam ini dihasilkan atau didapatkan dari penjumlahan 17 ditambah X, yang dimana X itu merupakan 5, yang apabila dijumlahkan menghasilkan nilai 22. Kemudian diketahui biaya mempekerjakan clerk per jam sebesar 15 per jam, yang dimana nilai 15 per jam ini dihasilkan dari 12 ditambah Y, yang dimana Y tersebut berjumlah 3, yang 12 ditambah 3 itu sebesar 15. Kemudian diketahui penalti cost per jam, yaitu sebesar 51, dihasilkan dari 50 ditambah Z per jam, yang dimana Z tersebut 1, jika ditambahkan menghasilkan nilai sebesar 51. Kemudian, setiap clerk menangani rata-rata 10 permintaan pergantian tool per jamnya. Nah, dari soal ini,
ditanyakan, yaitu tentukan jumlah clerk yang optimum untuk fasilitas tersebut. Nah, pada pembahasan kali ini, kami menyediakan ada bentuk tabel yang berisikan clerk, biaya clerk, terus ada lambda, mu, rho, ls, biaya menunggu, dan juga total cost. Nah, pada kali ini dalam mencari yang sudah saya sebutkan ini ada beberapa langkah atau rumus-rumus yang bakal diterapkan pada pembahasannya. Untuk itu, selanjutnya akan dijelaskan oleh Bilqis dan Nia. Sebelum masuk ke pengolahan data, sebelumnya kita harus mengetahui rumus-rumus yang akan digunakan untuk menghitung jumlah optimum clerk-nya. Yang pertama yaitu lambda, yaitu rata-rata permintaan pergantian per jam berdasarkan distribusi Poisson. Mu, yaitu jumlah clerk dikali 10 atau rata-rata penanganan setiap clerk. Rho, yaitu lambda dibagi jumlah clerk dikali mu. Selanjutnya ada ls, yaitu rho dibagi 1 min rho. Biaya menunggu yaitu ls dikali 51. Selanjutnya total cost biaya clerk ditambah biaya menunggu. Selanjutnya perhitungan jumlah optimum clerk-nya akan dijelaskan oleh Bilqis. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan tentang pengolahan data untuk mencari total cost yang optimum atau berapa nanti jumlah clerk yang optimum. Yang pertama, terdapat, mungkin bisa scroll down, Stefana. Oke. Pada kolom pertama, pada kolom A, terdapat satu clerk, clerk-nya terdapat 1 hingga 20 clerk. Kemudian, biaya clerk itu didapatkan dari jumlah clerk, yaitu 1 dikali 15. 15 itu sendiri telah diketahui di soal biaya clerk per satuan jam. 1 dikali 15 yaitu didapatkan 15. Kemudian jumlah clerk 2 dikalikan 15 menghasilkan biaya clerk 30. Jumlah clerk 3 dikali 15 menghasilkan biaya clerk 45 dan seterusnya. Kemudian lambda. Lambda yang kita pakai yaitu 22 karena itu rata-rata permintaan pergantian per jam berdasarkan distribusi Poisson itu telah diketahui di soal. Kemudian ada mu. Mu didapatkan dari jumlah clerk dikali 10, yaitu rata-rata penanganan setiap clerk per jam. Misalnya pada baris ke-22 yaitu 1 clerk dikali 10 menghasilkan mu 10. 2 clerk dikali 10 menghasilkan mu 20. 3 clerk dikali 10 menghasilkan mu 30, dan seterusnya. Kemudian ada rho. Seperti dijelaskan sebelumnya, rho rumusnya lambda dibagi jumlah clerk kali mu. Misalkan contohnya pada baris ke-22. Rho 2,2 didapatkan dari lambda 22 dibagi jumlah clerk-nya 1 dikali mu-nya 10, menghasilkan rho 2,2. Kemudian bawahnya 0,55 didapatkan dari lambda sebesar 22 dibagi jumlah clerk-nya 2 dikali mu, yaitu 20, menghasilkan rho 0,55 dan seterusnya. Berikutnya menghitung LS. Cara menghitung LS yaitu rho dibagi 1 minus rho. Misalnya pada
clerk berjumlah 1, row-nya sebesar 2,2 dibagi 1 minus 2,2, menghasilkan LS minus 1,83. Kemudian LS pada clerk yang berjumlah 2 itu didapatkan dari row sebesar 0,24 dibagi 1 minus 0,24, menghasilkan LS sebesar 0,32, dan seterusnya. Selanjutnya biaya menunggu. Biaya menunggu didapatkan dari LS yang telah dihitung sebelumnya dikalikan 51. 51 berasal dari soal, yaitu biaya menunggu setiap clerk per jam. Pada clerk yang berjumlah 1, LS-nya sebesar minus 1,83 dikali 51 menghasilkan biaya tunggu minus 93,50. Pada jumlah clerk kedua, LS-nya sebesar 1,22 dikali 51 menghasilkan biaya tunggu senilai 62,33 dan seterusnya. Selanjutnya total cost. Total cost didapatkan dari biaya clerk yang akan ditambahkan dengan biaya tunggu. Pada clerk yang berjumlah 1, biaya clerknya didapatkan 15. Ditambah biaya tunggunya sebesar minus 93,50, didapatkan total cost minus 78,50. Kemudian pada clerk yang berjumlah 2, biaya clerknya sebesar 30, ditambah biaya tunggu sebesar 62,33, didapatkan total cost 92,33. Yang ketiga yaitu clerk berjumlah 3, biaya clerknya sebesar 45, ditambah biaya tunggu sebesar 16,50, didapatkan total cost nilai 61,50. Berikutnya, clerk berjumlah 4, biaya clerknya 60, ditambah biaya tunggunya 8,13, didapatkan total cost 68,13. Nah, di sini telah diketahui 61,50 yang berwarna kuning itu merupakan total cost yang minimum. Jadi, dari situ dapat disimpulkan bahwa jumlah clerk yang optimum itu sebanyak 3, karena total cost-nya yaitu yang paling rendah, 61,50. Kenapa kayak gitu? Karena total cost jika clerk-nya berjumlah 2 itu adalah 92. Jika pada grafik Y itu letaknya di atas. Nah, sedangkan jika clerk-nya ditambah 1, yaitu clerk-nya 3, total cost-nya itu turun menjadi 61,50. Kemudian dicoba lagi, clerk-nya ditambah 1 menjadi 4 clerk. Didapatkan total cost sebanyak 68. Dia total cost-nya naik lagi. Jadi dapat disimpulkan total cost optimumnya yaitu 61,50, yaitu terendah. Kesimpulan yang diperoleh dari perhitungan menggunakan model biaya antrian adalah jumlah clerk optimum yang harus disediakan sebanyak 3 clerk, karena total cost terendah berada pada saat clerk yang berjumlah 3, yaitu 61,50. Mungkin sekian dari pembahasan mengenai soal penelitian operasional 2 tentang antrian maupun distribusi Poisson. Banyak ya kekurangan maupun kesalahan yang kami sampaikan dalam presentasi ini. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.